Berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul saat ini, kita mau masuk dalam kehadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami masih merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau mau masuk lagi Tuhan dalam hati kami. Kami siap Tuhan untuk beribadah kepada-Mu saat ini. Haleluya. Bawa kami Tuhan terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Bersama Bapak Ibu kita katakan pujian ini. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Lebih tulus lagi kita angkat pujian ini bersama. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami Tuhan. Persembahkan
makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, Mari setiap kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama. bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari panggil namanya. Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Para malaikat dan kami menyembah. Katakan Kau Maha Besar. Maha Besar, yang Maha Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bawa kami terbang tinggi Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujud
para malaikat dan setiap kami Tuhan mau menyembah Engkau dimanapun Tuhan kami berada. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya. Kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Kami pandang Engkau Tuhan kami. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama. Ku pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Kau air kehidupan. Lepaskan dahaga jiwaku, aliran damai sejahtera. Ciptakan suasana surga, Menuntun arah jalan kami. menuntun arah jalanku. Bawaku dekat padamu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Ku pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, Meneduhkan setiap gelombang jiwa kami. teduhkan gelombang jiwaku. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh sukacita. Ku pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau tak pernah lihat wajah-Mu Bapa, tapi kami tetap percaya kehadiran-Mu Tuhan melawat setiap kami. Katakan bersama. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kembali Bapak Ibu kita katakan pujian ini. Tak pernah lihat wajah-Mu, Tangan-Mu tak pernah kami raba Bapa. tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Pernah lihat kosong kubur-Mu, Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatan kami, Kehormatan ku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. haleluya. Lebih tulus mari kita angkat pujian. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur. Pernah lihat kosong kubur-Mu, Kau bangkit, aku tak di sana, Tapi kami percaya Bapa, namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatan ku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mensyukuri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Ini adalah kasih karunia, ini adalah anugerah yang datang daripada-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu, dan terlebih kami membuka telinga hati, jiwa dan pikiran kami. Untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Tuhan sudah siapkan hamba-Mu, Tuhan sudah urapi dan layakkan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkatilah kami dengan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu sepuas-puasnya bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat berkat firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan penuh syukur, kami mau sambut berkat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu kali saya berpikir tentang satu hal sederhana berkaitan dengan gadget, apapun itu jenisnya, handphone, tablet, komputer, yang sering saya pergunakan Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan. Saya coba berpikir tentang satu hal sederhana berkaitan dengan ini semua. Bahwa ternyata saat kita hendak mempergunakan handphone kita, mempergunakan tablet kita, mempergunakan komputer kita, atau alat-alat elektronik apapun itu, kita akan bertemu dengan berbagai macam jenis standar operasi yang harus kita ikuti sesuai dengan jenis gadget yang kita miliki. Handphone misalkan, handphone dengan jenis tertentu, kita harus mengikuti standar penggunaan seperti yang memang harus kita terapkan kepada salah satu handphone yang kita miliki. Handphone A katakan demikian. Kita tidak mungkin bisa menggunakan standar operasi dari handphone B untuk membuka handphone A. Kalau handphone A itu yang ditekan tombol sebelah kanan. Tapi kalau handphone B itu yang ditekan tombol sebelah kiri supaya layarnya terbuka atau layarnya menyala. Lalu kemudian baru kita bisa menggunakan handphone itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu pun juga dengan standar operasi yang berbeda-beda. Handphone A kita slide. Kalau sekarang kan handphone rata-rata sudah touchscreen, jadi penyebutannya tentu slide. Ada handphone yang slide-nya ke atas, ada handphone yang slide-nya harus ke kanan. Kalau handphone itu, handphone A, slide-nya harus ke atas, kita mau slide-nya ke kanan, mau berapa kali pun kita slide handphone itu ke kanan, dia tidak akan pernah bisa terbuka. Kita harus mengikuti standar operasi sesederhana itu. Dan standar operasi yang sesederhana itu, kalau kita salah menerapkannya pun, kita tidak akan pernah bisa menggunakan seluruh fasilitas yang terdapat di handphone itu. Sekeras apapun kita berjuang, kalau standar operasi sederhana saja yang harus kita ikuti, kita tidak ikuti, maka kita tidak akan pernah menggunakan semua fasilitas yang ada di handphone itu. Handphone A slide-nya harus ke atas, maka kita harus slide layar itu ke atas, dan baru terbuka semuanya. Berbagai macam jenis aplikasi yang ada di situ bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Atau laptop itu harus dinyalakan terlebih dahulu dengan tombol on off yang ada. Baru terbuka, lalu ada layar. Ya, yang bentuknya mungkin dialog box. Kita mesti isi passwordnya. Kita harus isi passwordnya sesuai dengan password yang memang sudah kita masukkan. Untuk laptop itu. Kalau laptop yang kita pergunakan ada laptop dengan password misalkan A, B, C, D. Kita masukkan password 1, 2, 3, mau berapa lama dan berapa kali pun kita masukkan, password 1, 2, 3 itu tidak akan pernah bisa membuka laptop yang passwordnya memang A, B, C, D. Itu baru cara membuka. Belum cara mengoperasikan yang jauh lebih rumit, jauh lebih complicated dibandingkan sekedar slide atau memasukkan password. Setiap gadget itu punya standar operasi yang harus kita patuhi. Setiap piranti elektronik itu memiliki standar operasi yang harus kita ikuti, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Supaya kita bisa, satu tadi, membuka gadget itu, lalu memanfaatkan setiap fasilitas yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan yang memang kita miliki. Dan kita harapkan bisa diselesaikan dengan penggunaan gadget-gadget itu. Nah coba mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang-barang yang sesederhana itu saja memiliki dan membutuhkan standar operasi yang harus kita patuhi dan kita taati.
Terlebih lagi sebuah kehidupan, satu kehidupan. Dan kehidupan itu jauh lebih rumit dibandingkan setiap gadget yang kita miliki. Sebuah kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Satu kehidupan yang dipersembahkan Tuhan. Kalau menggunakan kata persembahkan, dipersembahkan kepada kita untuk kita kelola dan kita nikmati. Kita pergunakan seluruh fasilitasnya. Kita pergunakan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Lalu kita merasa bahwa tidak ada itu standar operasi yang harus kita ikuti dan ditetapkan supaya kita bisa menikmati dan menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Betapa naif cara berpikir yang seperti itu. Kita berpikir bahwa hidup yang sebegini luar biasa lalu tidak ada standar operating prosedurnya. Dan kita mau menjalankannya sesuai dengan kehendak kita saja, suka-suka kita. Tidak akan pernah kita bisa menikmati dan mempergunakan seluruh fasilitas kehidupan yang ada itu. Bagi baik dan benarnya kehidupan kita. Bagi lurusnya jalan kehidupan kita. Bagi semakin nikmatnya kehidupan itu bagi diri kita. Konyol kalau kita berpikir hidup yang seperti ini tidak ada cara mengelolanya. Tidak ada standar operasi yang harus kita patuhi dan kita taati. Sudah pasti ada standar operasi yang harus kita tetapkan. Yang sudah ditetapkan dan harus kita patuhi dan kita taati. Demi supaya kita bisa membuka dan mengekskavasi, mengeksplor semua potensi dan kualitas kehidupan. Kalau menggunakan kata nikmat rasanya terlalu duniawi nampaknya. Itu menjadi terlalu duniawi karena sudah terlanjur salah konsep kata nikmat di dalam benak kita. Padahal menggunakan kata nikmat itu adalah kata yang paling tepat demi mewakili betapa indahnya eksplorasi kehidupan itu sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh siapa? Tentu Tuhan, pribadi yang memiliki kehidupan ini. Hidup menjadi nikmat sebenarnya. Namun sayangnya dan seringkali kita berpikir kebalikan dengan apa yang diharapkan Tuhan. Kita rasa kita bisa sebebas mungkin kita pergunakan kehidupan ini demi nikmat seperti nikmat yang kita pikirkan. Padahal ada cara dan standar operasi yang berbeda jauh dengan apa yang kita pikirkan demi supaya nikmat seperti yang seharusnya itu bisa sungguh-sungguh kita nikmati dan kita rasakan. Dan disinilah letak perbedaan tegas yang sebenarnya kalau dengan jujur kita amati pasti bisa terlihat. Dan terlihat dengan jelas bahwa memang ada perbedaan definisi, pemahaman, pemikiran. Baik tentang kata nikmat, standar operasi dari kehidupan ini yang ada di dalam diri dan batin kita. Dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sayangnya manusia merasa berhak memiliki kehidupan ini dan merasa berhak memiliki aturan kehidupan seperti yang dia harapkan. Inilah urusan terberat, urusan terbesar di sepanjang perjalanan hidup kita. Untuk menentukan kita mau menikmati hidup ini sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan, atau sesuai dengan cara kita, atau sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah aturanmu atau aturanku. Tuhan sebenarnya di sepanjang perjalanan hidup kita sedang dan selalu menantang kita. Kamu mau pakai aturan mana, Andreas Agus? Mau pakai cara main atau aturanmu? Atau mau pakai cara main atau aturanku? Tiap hari, setiap saat itu sebenarnya Tuhan men-challenge setiap kita. Ayo, kamu mau pakai cara main siapa? Cara mainku atau cara mainmu? Aturanku atau aturan mainmu? Itulah perkara terbesar yang harus terus kita selesaikan di sepanjang umur kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sayangnya hampir tiap hari dari kehidupan kita, cara main kita bukan? Yang selalu ingin kita gunakan, aturan kita bukan yang selalu kita ingin pakai dalam menjalani dan melewati kehidupan ini. Tanpa berpikir bahwa ada Tuhan yang sebenarnya sudah sejak dari awal menetapkan aturan main, cara main, standar operasi dari kehidupan ini. Yang harusnya kita terus berupaya menggali, mencari tahu dan menemukan supaya kita bisa dengan benar menjalani kehidupan ini. Tapi bukan kadangkala, acap kali di otak kita ini selalu berpikir, aku hidup ini kan hidupku, aku ini yang paling tahu. Ya terserah. Tadi,
Aku maunya slide-nya ke kanan. Mau ribuan kali saudara slide ke kanan, itu handphone gak akan kebuka. Wong harusnya slide-nya ke atas. Terus gitu, sama. Kita pengennya hidup ini kita kelola dengan cara kita. Tuhan sudah suruh untuk yang ini kamu sabar. Untuk yang ini kamu sabar. Teduh, tenang. Oh gak bisa Tuhan. Wah, bahkan kadangkala kata Tuhan pun kita singkirkan dari kalimat-kalimat perjuangan hidup kita. Sebab kenapa? Kita berasa kaki kita lah yang berjejak di bumi ini. Tangan kita lah yang tiap hari bekerja. Menjalankan dan mengelola perusahaan itu seperti yang kita mau. Kita rasa kita yang paling tahu. Oke. Tuhan juga tidak mengingkari bahwa usaha itu kita lah yang membangun sejak dari awal. Tapi sungguhkah apa yang sudah kita lakukan itu sepenuh-penuhnya datang dari kekuatan kita saja? Kita tahu kok tidak. Bukan hanya kita kok yang bisa mengelola dan menjalankan perusahaan itu. Banyak orang yang campur tangan sehingga proses itu berjalan dengan baik. Dan kalau kita berpikir jauh lebih luas lagi, Tuhan yang memulai semua itu. Kalau bukan nafas kehidupan yang datang dari Tuhan, kalau bukan karena orang-orang yang dikirimkan Tuhan dalam kehidupan kita, semua proses menjaga dan merawat perusahaan kita miliki, belum tentu kok bisa sesukses hari ini. Namun seringkali kita lupa itu tanganku, itu otakku, itu usahaku. Usaha siapa? Wong hidup untuk bisa dinikmati seperti hari ini juga Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan itu. Kok sombong kita? Bisa nafas begini saja, sekalipun kadang-kala susah karena pakai masker, apalagi sekarang. Ini pun anugerah Tuhan. Terlebih lagi kalau kita sudah ngap, sepenggal demi sepenggal kita baru bisa bernafas karena mungkin memang kita sakit jantung, sakit paru-paru. Itu pun kalau sadar. Kalau nggak sadar sekalipun sudah sakit seperti itu, belum tentu orang sadar bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan. Syukur kalau setelah ngap baru, iya ya. Itu nafas itu datang dari Tuhan. Nah ini bagian-bagian sederhana yang kadangkala kita lupakan. Bagian sederhana yang sebenarnya menjadi cara Tuhan mengingatkan. Aturanmu itu gagal. Aturanmu itu baru sejengkal dari hidupmu itu bisa dikenakan. Oke bagus, tapi hampir sebagian besar dari hidup ini ada aturan main yang Tuhan sudah tetapkan dan kita harus ikuti. Nah itulah sebabnya sejak dari awal sekali Rasul Yohanes ketika membahasakan bahasa kasihnya, Rasul Yohanes ini kan salah satu murid yang paling dekat dengan Kristus. Paling dekat. Hubungannya itu hubungan intim yang manis antara seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ya. Kalau hubungan guru dan murid itu masih hubungan formal, tapi ini sudah seperti sahabat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yohanes itu, ya, kitab Injil Yohanes itu merupakan maverick gospel. Injil yang unik karena di dalamnya itu sangat dalam. Ya, citra hubungan yang manis antara seorang Yohanes dengan Kristus. Sehingga kadang-kala kalau Bapak Saudara membaca dan membandingkan beberapa kitab Injil yang lain di dalam kitab Yohanes, itu secara kronologis nampaknya kurang kronologis. Ya. Urut-urutannya itu seperti tumpang tindih. Karena jika dibandingkan dengan kitab Lukas, Lukas itu sangat kronologis. Nah Yohanes ini tidak terlalu memikirkan kronologis dari peristiwa. Tetapi dia lebih ingin menjelaskan hubungan yang dia rasakan antara seorang sahabat dengan sahabat dekatnya. Dimulai tentu antara seorang murid dengan gurunya, lalu ketika hubungan dekat itu semakin terjalin, rasa-rasanya bukan lagi sekedar guru dan murid. Tapi orang bisa saling mengerti dan saling memahami. Dan dia tuliskan kalimat itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya. Yang nanti sejalan juga dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dituliskan, kalimat ini senada sebenarnya, hanya dalam bahasa yang berbeda. Levelnya agak sedikit ditingkatkan, bukan hanya sekedar hubungan kasih yang sifatnya
agak sedikit menyentuh perasaan batin, ya, tetapi lebih mewakili bukan hanya batin, tetapi juga bagaimana logika dan nalar itu berperan di situ. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Hubungan batin yang dekat antara Yohanes dengan Sang Kristus itu, dia bahasakan dengan satu kalimat sederhana. Kalau kasih itu ada antara kita dengan Tuhan, maka buktinya adalah kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Jika tidak, maka dia sebenarnya bukan hubungan kasih. Tapi hanya sekedar sebuah kamuflase belaka, nampaknya mengasihi, nampaknya nurut, padahal kita memberontak. Padahal kita sebenarnya memanfaatkan dan bahkan membenci Tuhan. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Begitu, bukankah seperti itu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan? Kita selalu dan seringkali memanfaatkan Tuhan. Hanya demi kepentingan-kepentingan kita. Kita rasa kalau standar operasinya itu sesuai dengan keinginan kita, kita ngikutlah. Kita pikir dengan cara-cara itu membuat hidup kita masih tetap bisa berjalan. Iya, kalau hanya sekedar hidup di bumi ini mungkin kita masih bisa. Tetapi untuk hidup yang kekal itu pertaruhannya bukan hanya sepenggal dari aturan yang Tuhan tetapkan. Tapi segenap aturan dan perintah yang Tuhan tetapkan bagi kita, itu harus kita upayakan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Tapi ini kan susah. Perkara terbesar yang pertama, kenapa manusia susah mengikuti aturan main Tuhan sih? Kenapa manusia susah mengikuti standar operasi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan ini? Nanti kita bicara apakah standarnya itu A, B, C, D, E. Oh tidak, nanti kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama yang harus kita tetapkan adalah kita mau tidak mematuhi aturan itu dulu. Dan ini susah karena faktanya setelah dosa merasuk dalam diri manusia, yang ada manusia itu pengen menguasai dirinya dan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Dia mau semuanya itu hanya untuk dia dan apapun yang dilakukan oleh dirinya demi puasnya diri dia. Dan itu yang membuat susah. Tuhan sebenarnya pribadi yang bisa melakukan itu, dia meluruhkan ego itu. Berbagi dengan manusia, tetapi manusia yang diajak berbagi tidak sanggup berbagi. Berbagi kekuasaan, berbagi suka dan duka dengan Tuhan. Tuhan saja rela dan mau berbagi, tetapi manusia seringkali tidak. Yang dia harapkan hanya sekedar puas apa yang dia inginkan. Itu yang membuat susah. Ketika kepuasan hanya bagi diri sendiri, semua aturan pasti dia ciptakan bagi dirinya. Apa yang baik, apa yang nyaman, apa yang nikmat, itu yang diusahakan. Dibuatlah peraturan sesuai dengan kehendak hatinya. Ayo. Pak, Bu, contoh sederhana ini. Contoh sederhana. Suami sama istri. Ya toh. Jujur saja kalau kita jadi suami itu, rasa-rasanya kita pengen istri kita nurut kita, bukan? Wah, aku kepala keluarga. Aku ini yang berjerih lelah untuk rumah tangga ini. Ya toh? Dan kalau sudah seperti itu rasa-rasanya, ya, saraf kelelakian kita ini, nalar kelelakian kita betul-betul ingin, ya, saraf kelelakian kita itu muncul dan ingin menegaskan bahwa kamu itu hanya istri. Apalagi firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami. Dan suami ingin peraturan-peraturan rumah tangga itu dibuat sesuai dengan kehendak hatinya. Begini, begitu. Mam, pokoknya kalau aku di rumah, ya, nyampe rumah aku nggak mau tahu. Kopi, pisang goreng, nasi, lauk ayam sudah harus siap. Aku pulang jam 6, jam 6 itu harus sudah ada. Dia nggak peduli itu. Istrinya yang nyiapin makanan buat anaknya, istrinya yang juga beberes untuk rumah. Dipikirnya kerja di kantor itu lebih berat dibandingkan kerja di rumah. Padahal setelah saya coba cari tahu, kerja di rumah itu jauh lebih berat loh ternyata. Sesekali aja tuh bapak-bapak disuruh ngepel, nyapu, cuci piring, bersihin kamar, nyiapin makanan. Belum nanti kalau ada tukang sampah datang, belum nanti kalau ada Pak RT datang, ya toh. Apalagi sekarang ini zaman pandemi, sekolah juga di rumah, pas suaminya lagi WFO misalkan di kantor. Wah, itu paling capek. Anaknya ulangan pun nanya sama mamanya. Anaknya bikin tugas pun mamanya yang harus kerjain.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang mengalami WFH itu, work from home itu, merasakan itu. Dan ketika saya juga ada di rumah, saya harus ngurusin anak-anak dan juga persoalan keluarga gitu, urusan-urusan yang ada di rumah. Saya baru tahu betapa berat kalau kita juga harus ikut ada di rumah dan menyelesaikan urusan rumah tangga itu. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, itu tidak mudah. Jadi kalau suami datang dengan keperkasaan lalu berkata, pokoknya harus begini, aku maunya begini. Saya yakin itu suami belum kenal Tuhan dengan sungguh. Itu suami pasti belum sungguh-sungguh bertobat. Ada sesuatu yang salah dan kurang di situ. Nah, aturan di sini bukan hanya sekedar menurut saudara karena saudara yang paling berkuasa dan berperan dalam kehidupan orang lain. Tetapi karena kita jika menjadi suami, kita tahu bagaimana jerih lelah dan usaha orang lain yang juga bersama-sama dengan kita. Dan itulah teladan yang juga Tuhan lakukan. Coba bayangkan. Kalau Tuhan mau menetapkan aturan sesuai dengan posisi dan kondisinya sebagai pribadi yang paling berkuasa, apapun Tuhan mau tetapkan, betul? Tuhan paling berhak, gak usah jadi suami, gak usah jadi bos, gak usah jadi apa. Tuhan sebagai Tuhan saja, dia paling berhak menetapkan aturan itu seperti yang dia mau. Ayo, mau gak kita? Faktanya tidak mau. Dan ternyata syukurnya Tuhan bukan pribadi yang seperti itu. Nah ini yang saya janjikan. Menuruti perintah-perintah Tuhan itu bukan hanya sekedar A, B, C. Enggak. Dan Tuhan sangat bijaksana pada bagian itu. Betapa indah dan bersyukur ketika kita memiliki Tuhan yang maha kuasa dan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi dengan cara bijaksana. Dia menetapkan setiap aturan-aturan. Regulasi, rule of the game dari kehidupan ini. Lewat apa? Lewat perjalanan kehidupan ini. Tuhan meminta kita untuk belajar, mengetahui dan mengenal semuanya. Dan bahkan Tuhan izinkan kita meng-create dan menciptakan aturan yang memang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan disitulah baru kita bisa disebut. Disitulah baru kita bisa disebut sebagai kawan sekerja Allah. Karena Tuhan memberikan peluang kehidupan itu bukan hanya sekedar untuk patuh A, B, C, enggak. Tetapi juga untuk menemukan, oh A itu kenapa ya? A itu harus ini konsekuensinya. Karena apa? Lewat kehidupan kita diajar. Lewat kehidupan kita diberikan informasi dan pengetahuan yang membuat kita tahu, oh memang harusnya begini. Lihat betapa bijaksana cara Tuhan. Jadi aturan itu terbentuk dan tercipta lewat pergumulan hidup kita pula. Walaupun aturan-aturan standarnya di dalam Alkitab sudah ditetapkan. Hukum Taurat itu menjadi aturan standar. Hukum kasih juga menjadi aturan standar. 10, emang cukup aturan 10 itu? Kalau kita berusaha melihat kehidupan yang begini luas, tidak cukup 10 itu. Apalagi diringkas hanya menjadi 2. Artinya Tuhan menuntut bagian yang kedua. Kedewasaan kita untuk melihat kehidupan ini. Untuk mencermati. Sambil kita nurut kepada Tuhan, sambil dilatih kedewasaannya. Ayo, kurang hebat apa? Betapa indah nanti ketertundukan kita itu adalah ketertundukan yang terbangun dari kedewasaan. Bukan ketertundukan yang dibangun karena ketakutan, wah harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi ketertundukan yang dibangun karena kedewasaan. Saya ulangi sekali lagi. Ketaatan kita, ketertundukan kita kepada Tuhan atas peraturan-peraturan, standar operasi dari kehidupan ini dibangun bukan karena ketakutan belaka. Tetapi karena kedewasaan yang kian hari kian bertumbuh. Sama seperti seorang anak yang akhirnya mengenal, oh bapakku itu ya kalau tiap hari kerja, lalu kalau malam ketemu saya ngobrol, itu dalam tujuan supaya aku mengerti kehendaknya, aku tahu. Sampai setelah dewasa ini anak sadar, baik memang bapakku ini. Ini bapakku enggak otoriter. Ini bapakku penuh dengan belas kasihan. Ini bapakku mengajar aku untuk bertumbuh dewasa. Aku tahu. Aku bersyukur punya bapak seperti ini. Dan acungan jempol itu akhirnya diberikan sang anak kepada bapaknya. Ini bapakku yang sesungguhnya. Ini jempol nih. Bapakku yang jempolan itu begini. Karena dia bukan hanya sekedar memerintah. Tetapi dia memberikan kesempatan untuk tahu. Kenapa perintah ini diberikan. Dan membuat si anak ini sadar, memang harusnya itu yang dilakukan. Kenapa lewat kehidupan dia diajarkan. Kalau maling itu udah pasti resikonya digebukin orang. Kalau maling belum digebukin orang, mungkin sekarang, tapi nanti waktu mati itu digebukin sama Tuhan. Gitu kira-kira.
Kalau cuman sekarang mungkin enggak. Dan lewat kehidupan kita bisa belajar. Di ujung dan akhir dari kehidupan seseorang, baru seseorang itu harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan. Nah sampai seperti itu. Kalaupun hanya sekedar maling itu baru contoh sederhana. Belum bagian-bagian hidup yang lain yang akhirnya mengarah kepada proses kedewasaan. Iya ya. Kalau jadi manusia memang harusnya enggak begitu. Kalau jadi manusia harusnya dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dan satu saat kehidupan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu proses bahwa sungguh-sungguh kita mengasihi Allah. Proses sungguh-sungguh kita ingin memaksimalkan seluruh fasilitas kehidupan yang memang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Namun, hal yang membuat kita sulit, yang pertama bukan hanya sekedar karena manusia itu rasa-rasanya pengen mengejar puas bagi dirinya sendiri. Manusia ingin mengarahkan segala sesuatu bagi kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, yang membuat akhirnya sulit manusia mengerti dan memahami kehendak Tuhan adalah karena memang pada dasarnya standar hidup manusia ini sudah bengkok. Standar hidup manusia ini sudah bengkok. Mau dari segi manapun, sudah terlanjur. Teladan dunia ini membuat manusia lebih menginginkan mengikuti standar operasi dunia ini dibandingkan standar operasi Tuhan. Kenapa? Ini. Karena perhitungannya, ketika kita mengikuti standarnya Tuhan, kita mengikuti aturan-aturan mainnya Tuhan, tidak banyak yang diuntungkan dari diri kita. Sementara kalau kita mengikuti standar mainnya dunia, jujur saja, kita bisa tiong-tiong. Kita bisa dengan nyaman menikmati berbagai macam hal. Kenikmatan dunia ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi kalau ngikutin aturan mainnya Tuhan, gampang, aduh rasanya berat. Mau begini kayaknya nggak boleh, mau begitu kayaknya kok nggak enak. Nurani ini sudah berbicara. Dan hukum nurani itu bertentangan dengan hukum dunia. Bisa nggak? Orang kalau sudah mulai berbicara keras dengan menggunakan dasar hati nurani, udah banyak musuhnya. Udah pasti itu. Udah pasti. Dan bukan cuma banyak musuhnya, banyak ruginya. Betul nggak? Pak Andre ini so idealis. Ya kalau kekristenan tidak seidealis itu, maka dia bukan kekristenan. Sama dengan agama lain. Bahkan agama lain jauh lebih tinggi nilainya seringkali. Mengajarkan banyak hal tentang kehidupan ini. Kalau kekristenan akhirnya dijual murah, maka dia bukanlah kekristenan. Dan percuma akhirnya kita berlelah-lelah, beragama ternyata kita tidak beragama sesungguhnya. Lebih lagi, bukan Tuhan yang sedang kita sembah. Kalau bukan hati nurani yang kita kedepankan, maka sebenarnya hanya kalkulasi belaka. Untung gak buat diriku. Banyak gak yang aku bisa dapatkan. Dan sudah, kalau sudah mulai berbicara dengan menggunakan hati nurani, udah pasti ditinggalkan banyak orang, bahkan diusir dari komunitasnya dan tak ada lagi kesempatan untuk bisa memperagakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan seringkali kebenaran pun itu bisa disumirkan kehadirannya. Dan itu menyedihkan. Dan ketika kebenaran hendak disodorkan di tengah-tengah banyak orang yang paling berani menyodorkan pun justru bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan itu perjuangan. Dan dunia meneladankan itu. Susah mau ikuti aturan Tuhan itu udah pasti sepi sendiri. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Ya gak apa-apa biar udah ditinggal dunia mah gak apa-apa. Berani gak kita? Nah untuk mengikuti aturan main Tuhan itu resikonya sampai seperti itu. Tapi siap atau tidak, tergantung kita. Sulitnya kita mengikuti standar operasinya Tuhan. Itu dikarenakan memang nilai dan cara berpikir manusia itu sudah menyimpang. Dan itu yang Alkitab katakan, ada jalan disangka lurus, namun ujungnya menuju maut. Waktu kita bergerak rasa-rasanya kita benar. Ternyata sebenarnya kita sedang menuju dan mengarah kepada kebinasaan. Tapi tidak sadar,
Kenapa? Karena banyak orang memang memperagakan itu dan itu biasa. Hal yang wajar. Pak Andre muluk-muluk, ya sudah, ya memang begitu biasanya kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang menohok pasti menjadi sesuatu yang aneh. Udahlah nggak usah muluk-muluk, Pak Andre buktinya juga masih butuh nasi. Iya, saya masih butuh nasi, saya masih butuh makan. Tetapi nasi yang saya makan, saya harapkan nasi yang murni dan bersih sebagai rezeki yang datang dari Tuhan. Itu baru indah. Sekali lagi, orang dunia saja mampu memperagakan itu. Nah, orang Kristen kalau enggak bisa, udah. Mau ngomong apa? Apa kebenaran yang kita tawarkan? Bukan kebenaran ternyata. Sebuah kepalsuan. Ya toh? Yang dibungkus dengan berbagai macam hal yang sebenarnya bukan inti dari apa yang dibutuhkan. Nah, siap enggak? Nah, standar operasinya sampai di situ. Tingkat kedewasaan yang diharapkan adalah seperti itu. Perjuangan itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Tetapi perjuangan yang menuntut kesungguhan dan keseriusan kita. Sampai kita rela mengkerat dahaga daging kita ini loh. Daging ini kan juga punya dahaga. Ya, jiwa kita punya dahaga, batin kita punya dahaga. Tapi dahaga daging ini loh yang harus setiap hari kita kerat. Enggak, kamu enggak usah aku kasih makan. Kenapa? Karena dahaga daging itu seperti kanker. Kalau dikasih makan, dia akan menyebar ke seluruh bagian hidup kita. Kita harus punya kerelaan itu. Nah, mau enggak? Ya kalau enggak mau ya sudah. Dianggap baik-baik, dianggap aman, dianggap oke, gitu. Dianggap benar, ya sudah. Prosesnya akan semakin berkarat di situ. Nah, setelah karatnya tambah banyak, kita sadar udah terlambat. Udah susah tuh bersihin karat yang tadinya bisa perlahan-lahan kita bersihkan. Karat kalau sudah sampai nempel itu, berkerak betul di situ, itu murbaut sudah nggak bisa dilepas lagi, dibuang. Nah, kalau dari awal sudah mau ikuti standar operasinya, itu perlahan-lahan itu mur lama-lama bisa dibuka, diberesin, dipakai lagi bisa. Sama, gadget itu kalau standar operasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan, itu handphone bisa rusak, itu laptop bisa rusak, ujungnya dibuang. Tapi kalau dari awal sudah kita bisa ikuti aturan mainnya dengan baik, jarang itu laptop rusak. Kalaupun rusak, dia masih bisa diperbaiki dan masih bisa dipertahankan. Kecuali memang sudah afkir, 20-30 tahun, laptop 20-30 tahun itu sudah jadul, udah gak mungkin pernah dipakai. Lewat 5-6 tahun saja, laptop sudah pasti harus diganti. Tapi paling tidak kita bisa pertahankan itu gadget sampai batas maksimal. Sama seperti kehidupan. Hidup ini bisa kita pertahankan sampai batas maksimal. Dan ketika batas maksimal itu sudah kita raih, gak masalah. Mati pun kita siap. Mati pun dengan lega. Yes. This is my whole life that I want to present to you. Ini segenap hidup yang kupersembahkan bagimu Tuhan. Enggak mudah tapi saudara. Itu perjuangan berat. Itu yang membuat ketika Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saat Rasul Paulus itu mengucapkan kalimat ini, waduh, dia bertarung dalam kesendiriannya. Coba, sampai 12 rasul yang lain saja itu sebenarnya berbeda cara dengan cara yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Dia nampak sendiri, dia bingung, dan dia menjadi orang yang menulis 3/4 dari perjanjian baru itu. Sebagian besar isi perjanjian baru Rasul Paulus yang menulis. Kok bukan 12 rasul yang lain? Ternyata tidak. Bukan berarti 12 rasul itu lebih buruk, tidak. Tetapi paling tidak karya Rasul Paulus jauh lebih mewarnai. Dan dia bertarung mati-matian, habis-habisan. Setidaknya itu bagian yang paling indah. Ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dia berani menegaskan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sampai resiko bukan hanya ditampar, tamparan
kepada Rasul Paulus itu masih terlalu ringan. Sampai dia rela mati di penggal kepalanya. Demi mempertahankan kebenaran. Demi mempergunakan hati nurani sebagai rule of the game yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya hendak menegaskan sulitnya manusia mengikuti aturan main Tuhan adalah karena memang manusia sudah terlanjur bebal mengikuti kehendak dagingnya dibandingkan kehendak hati nurani. Dan itu yang paling sulit. Kehendak daging dan kehendak hati nurani selalu bertentangan. Dan jika kita bertarung memperjuangkan kehendak hati nurani, resikonya besar sekali. Tapi resiko terbesar yang akan kita pilih adalah resiko terpisah dari dunia ini. Dan keuntungan besar akan kita raih saat kita bersama-sama hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Dan itu membuat Rasul Paulus berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan keuntungan seperti itu yang akan kita raih, yaitu keuntungan menikmati Tuhan di sepanjang umur kehidupan kita, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Cuman semua itu dimulai dari keberanian kita untuk memilih aturan mana yang kita mau tetapkan sebagai aturan dari kehidupan kita. Aturan diri kita kah atau aturan Tuhan? Semua pilihan ada di tangan kita dan semua resiko pun ditanggung oleh kita masing-masing. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Dengan tulus kita buka hati dan kehidupan kita. Kita berdoa biar sungguh Tuhan yang mencerahkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati berkat firman yang sudah Tuhan sampaikan dan memampukan kita untuk mengerjakannya dalam kehidupan nyata kita. Bapa, Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah mencerahkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk memaknainya dengan benar dan ajari kami untuk dapat melakukan kebenaran itu pula dengan benar. Dan pada akhirnya kami tahu Tuhan, kami tidak rugi memilih kebenaran-Mu. Kami tidak rugi memilih aturan-Mu sebagai aturan main dalam kehidupan kami. Kami menjadi manusia-manusia yang diuntungkan lewat kehidupan ini. Sebab pada akhirnya kami berjumpa dengan sang pemilik kehidupan ini. Kami berjumpa dengan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami bersyukur ketika kami hidup, kami dilatih Tuhan untuk menemukan kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, dan melakukannya. Mampukan kami Bapa untuk menyelesaikan tugas kami hingga pada akhir kehidupan kami. Dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan pagi hari ini kami hendak mengakhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat dan anugerah-Mu. Kami membuka hati dan kehidupan kami untuk menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menaungi, menyertai, dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sekalian, dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari katakan bersama-sama, amin.